Ustadz Ipung berkata, malam ini kami datang untuk menginjili Anda semuanya, untuk mewartakan tentang Injil ini, kebenaran yang sejati, bahwa ini isinya kebenaran. Tapi sebaliknya, Ustadz Donditan berkata bahwa Taurat dan Injil asli telah hilang karena tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Kemudian Ustadz Donditan berkata, dengan hilangnya Taurat dan Injil asli itu, maka orang-orang Israel dan Yahudi menuliskan kitab yang mereka ngaku kitab itu kitab Allah. Kalau kita berpikir dengan logis, kalau kita berpikir dengan baik dan benar, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hilangnya Taurat dan Injil itu? Tentu tidak. Sudah jelas yang menginginkan hilangnya Taurat dan Injil asli itu pastilah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa musuhnya? Ya jelas iblis. Iblislah yang menggerakkan hati orang Israel dan Yahudi itu untuk menulis kitab, lalu ditipu, membuat tipuan, yaitu dengan cara mengatakan bahwa kitab itu katanya dari Allah. Kata di dalam Al-Quran juga disebutkan di Al-Baqarah 79, mungkin Pak Andoko bisa bantu, bahwa mereka atau Bani Israel itu setelah diberikan kitab-kitab, mereka juga menulis dengan tangan mereka sendiri dan mengaku itu adalah dari Allah. Nah, kitab yang mereka tulis itu dan yang dikatakan mereka itu dari Allah, itulah yang menjadi kitab orang Yahudi dan kitab kami orang Kristen, yaitu kitab yang iblis inginkan. Karena iblislah yang menggerakkan hati orang Yahudi dan orang Israel untuk menulis kitab itu. Artinya, kitab itu atau kitab kami itu adalah kitab iblis. Itulah sebabnya Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Juma, dan Ustadz lain-lain mengatakan bahwa kitab kami itu adalah kitab palsu dan kitab pembohong. Di dalam kitab suci Al-Quran itu diterangkan bahwa di kitab-kitab agama sebelumnya Yahudi Nasara itu terjadi tahrif, distorsi. Pengarang penulis kitabnya teman kita, yaitu sesuai dengan hasil penyelidikan. Artinya kedudukan daripada Al-Quranul Karim dibandingkan dengan kitab di luar Al-Quranul Karim, dalam hal ini kitabnya teman-teman Kristen, itu tidak bisa setara dengan Al-Quran, jauh sekali. Jangankan Al-Quran, untuk duduk dalam perkara setara dengan hadis dhaif sekalipun itu tidak bisa. Duduknya hanya bisa di dalam maudhu. Apa maudhu itu? Berita bohong, berita palsu, kata dhaif, berita lemah, kebenarannya diragukan. Kitabnya mereka itu maudhu alias bohong. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Ibu bapak, untuk mengetahui kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Tapi yang herannya, dalam kitab Injil iblis itulah, dalam kitab palsu itulah, dalam kitab pembohong itulah, nubuatan tentang Muhammad dicatat. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bernubuat lalu dicatat dalam kitab iblis? Saya rasa tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bernubuat tentang Muhammad lalu dicatat dalam kitab iblis pembohong dan palsu itu. Sudah pasti itu adalah nubuatan iblis. Nah,
Lahirlah Muhammad di tanah Arab sana, hasil nubuatan iblis yang tercatat di dalam kitab iblis. Mungkinkah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada nabi yang dinubuatkan iblis? Ya tidak mungkin. Pasti iblislah yang berfirman kepada nabi yang dinubuatkannya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu adalah hasil dari lisan dari Muhammad, yaitu firman dari iblis. Artinya, Al-Quran adalah kitab iblis. Al-Quran adalah kitab yang berisikan firman iblis. Terima kasih. Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Saya akan katakan bahwa tidak lain dan tidak bukan. Yesaya 29 ayat 12, 1000% untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana kemudian guru-guru kita mengeksplor, guru-guru kita mengeksplor berdasarkan data bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan saya mau mengatakan bahwa Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mengatakan dengan tegas akan datang seorang penghibur di tengah-tengah kita yang kemudian dia akan menyampaikan kebenaran. Dia adalah Muhammad bin Abdullah.